Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri apa? Masih belajar tentang kitab apa nih? Salah satu kitab Injil? Ya, eksposisi kitab Matius. Nah, hari ini temanya adalah penolakan terhadap Kristus. Wah, kenapa mereka menolak Kristus? Siapa yang menolak Kristus di dalam ayat yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita sama-sama dengar ya. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyanyikan latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini yang berjudul Tuhan Panggil Ku Dengar. Kita coba nyanyikan satu kali. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Nah anak-anak, lagu ini berkata apa? Tuhan memanggil kalian semua loh. Waktu Tuhan memanggil kalian, bagaimana respon kalian? Gak mau dengar gitu. Apakah seperti itu? Bukan. Biarlah respon kita waktu Tuhan panggil, mari anakku, datanglah kepadaku. Marilah bertobat, datanglah kepadaku, kembali kepadaku. Biar waktu Tuhan panggil, kita boleh menjawabnya apa? Aku dengar suara Tuhan. Waktu sudah dengar, aku mau ikut dan mau Tuhan pimpin hidupku. Kita coba nyanyikan satu kali lagi lagu Tuhan Panggil Ku Dengar. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Di bait terakhirnya kita nyanyikan dengan lebih bersemangat dan juga lebih keras, tapi jangan teriak ya. Jadi menyatakan komitmen, ku mau jawab, ku mau ikut. Mau ikut siapa? Mau ikut Tuhanku ya. Kita coba bait terakhirnya saja ya. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Ya, coba sekali di bait baris terakhirnya. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Ya, seperti itu. Mari kita sama-sama sekarang bersaat teduh, berdiam diri sejenak dan mempersiapkan hati untuk memasuki PA Anak hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikut Ibu Guru untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang adalah juga gembala kami, gembala yang mengenal setiap domba-dombanya. Dan biarlah kami juga sebagai domba-dombamu, kami boleh mengenal suara gembala kami. Sehingga kami tidak disesatkan, tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa suara yang dunia ini berusaha untuk memanggil kami. Biar kami boleh mengenal suara Tuhan dan hanya ikut kepada Tuhan saja. Pimpin supaya pada saat PA Anak ini ketika firman Tuhan kami dengar, hati kami boleh siap menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan sungguh boleh tertanam dengan dalam di dalam hati kami, mengubah pikiran kami, membentuk hati kami sehingga kami boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh dan membenci dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Panggil Ku Dengar. Kita ulang 2 kali.
panggil, Tuhan panggilku, dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, kita akan kembali melanjutkan dari eksposisi Injil Matius. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu adalah satu cerita di dalam Alkitab di mana Yesus justru ditolak oleh orang Nazaret. Nah, maka anak-anak sekalian kita akan membaca Alkitab kita dari Matius 13 ayat yang ke-53 sampai 58. Matius 13 ayat yang ke-53 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, Bapak akan membacakan di dalam Alkitab terjemahan baru 2. Anak-anak silakan memperhatikan Alkitabnya dari Matius 13 ayat 53 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, dia mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat. Mereka pun takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana ia memperoleh semuanya itu?" Mereka pun kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya dan di rumahnya." Karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa bertumbuh, untuk bisa semakin mengasihi Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan pimpin dan sertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, di pasal 13 akhir ini merupakan akhir dari satu babak yang Matius tuliskan. Di dalam Injil Matius ada beberapa babak, ada beberapa episode di mana Matius menuliskannya yang menunjukkan kepada satu kerucut yang klimaks di mana nantinya Tuhan Yesus Kristus akan mati di atas kayu salib dan akan bangkit dan akan mengutus para muridnya di dalam Matius yang pasal ke-28. Maka anak-anak sekalian kita melihat babak apa yang berakhir di sini. Di sini terlihat dengan jelas dari kalimat di ayat yang ke-53. Yesus mengakhiri cerita-cerita perumpamaan itu. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus sudah banyak sekali menceritakan tentang perumpamaan. Kita telah membahasnya selama beberapa minggu ke belakang yang lalu. Kita telah melihat ada begitu banyak perumpamaan yang mau menggambarkan tentang satu realita. Yang mau menggambarkan tentang satu pengertian kepada setiap orang yang mendengarkan Yesus. Maka Yesus mengeluarkan cerita-cerita perumpamaan ini. Supaya apa? Supaya mereka yang mengerti, mereka yang mendapatkan, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka yang tidak mendapat, ini menjadi penghakiman bagi mereka. Mereka akan menolak Tuhan. Maka itu anak-anak sekalian kita melihat dari berbagai macam perumpamaan-perumpamaan itu sudah diajarkan, sudah diberikan oleh Yesus. Sekarang apa yang terjadi anak-anak sekalian? Mengakhiri semuanya itu, Yesus pun pergi dari situ. Anak-anak sekalian, ini adalah satu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena biasanya ketika guru-guru mengajar di zaman itu, guru-guru itu akan menunggu orang-orang untuk bisa menjadi murid dia. Salah satu cara bagaimana seorang guru mencari murid
itu adalah ketika dia mengajar dari satu tempat ke tempat lain. Dan orang-orang itu berdatangan mendatangi guru itu. Dan mereka menyerahkan diri untuk menjadi muridnya. Tetapi anak-anak sekalian, tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari popularitas, bukan. Dia datang bukan untuk ayo kita sama-sama ikut. Ayo semuanya ikut aku. Kita mau jadi orang yang terkenal. Kita mau cari ini itu dan sebagainya. Tidak. Yesus tidak datang untuk mencari popularitas. Yesus tidak datang untuk mencari ketenaran. Yesus tidak datang untuk mencari harta. Untuk mencari penghormatan. Tidak. Tetapi Yesus Kristus datang untuk mengajarkan tentang datangnya kerajaan Allah. Maka ketika misi itu, ketika tugas itu yang diberikan oleh Bapa kepadanya setelah selesai, maka Yesus pergi meninggalkan mereka. Yesus tidak mencari orang-orang kaya di sana, tidak. Dia pergi meninggalkan mereka. Dan dia pergi kemana? Dia pergi ke daerah Nazaret, ke kota Nazaret. Anak-anak sekalian, kita tidak tahu kenapa Yesus pergi ke kota Nazaret. Mungkin sekali, sangat mungkin karena orang tuanya, ibunya Maria yang mengundang dia, yang mengajak dia, meminta dia untuk bisa datang kembali ke kotanya. Tetapi tidak banyak dicatat Yesus pergi ke Nazaret atau kembali ke Nazaret, tidak banyak dicatat. Bahkan mungkin ini menjadi satu-satunya perikop, salah satu perikop terakhir Yesus pergi ke tempat asalnya, yaitu Nazaret. Anak-anak sekalian, kita ingat bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Setelah lahir di Bethlehem, apa yang terjadi? Apakah dia tinggal selamanya di Bethlehem? Tidak. Alkitab jelas mengatakan, Yesus akhirnya dari Bethlehem, dia sempat mengungsi pergi kemana? Ke Mesir. Dia sempat mengungsi ke Mesir karena Herodes mau membunuh anak-anak semua yang ada di Bethlehem. Lalu setelah Herodes membunuh mereka semua, setelah bahkan Herodes sudah mati dan digantikan oleh Herodes yang lain, maka Tuhan Yesus pergi oleh orang tuanya. Dibawa kemana? Kembali ke Bethlehem? Tidak. Tuhan Yesus dibawa langsung pergi ke Nazaret. Maka ini adalah tempat Kristus bertumbuh. Tempat Kristus yang kecil menjadi besar. Dan kalau kita melihat anak-anak sekalian, Nazaret ini desa yang seperti apa sih? Kota seperti apa? Nazaret ini adalah sebuah desa yang tidak besar, anak-anak sekalian, tidak besar. Banyak orang yang memperkirakan mungkin hanya sekitar 1.000 sampai 2.000 orang saja penduduknya. 1.000 sampai 2.000 orang penduduk ini tidak besar. Sekarang kalau kita melihat kota-kota di Indonesia pun sudah jumlah penduduknya sudah sampai jutaan. Bahkan ada yang puluh juta yaitu di DKI Jakarta. Ada yang ratusan ribu jumlah penduduknya. Tetapi di sini penduduknya hanya sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Kotanya tidak besar. Dan ada keunikan dari desa atau tempat yang tidak besar. Yaitu apa anak-anak sekalian? Mereka saling ketemu dan bisa saling kenal satu sama lain. Kenapa demikian? Karena waktu mereka mau pergi ke pasar, mereka ketemu orang itu lagi. Waktu mereka mau mengerjakan pekerjaan mereka, mereka ketemu orang itu lagi. Bahkan mereka bisa bergaul dengan tetangga mereka karena setiap hari ketemu. Karena tempatnya kecil, tempatnya tidak besar. Kalau tempatnya besar seperti kota Bandung ini, yang jumlah penduduknya sekitar 3 juta manusia, maka kita tidak selalu ketemu dengan orang yang sama di satu tempat. Tidak. Kita bisa ketemu dengan orang yang berbeda-beda karena penduduknya banyak. Tapi di situ tidak. Sehingga anak-anak sekalian kita bisa lihat. Mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Inilah keunikan daripada Nazaret. Dan selain itu anak-anak sekalian. Kalau kita melihat dari sejarahnya. Apa yang terjadi dengan Nazaret? Dulu waktu pertama kali pemerintahan Romawi datang ke kota ini. Datang ke desa ini. Pemerintah Romawi menghancurkan seluruh desa ini. Seluruh bangunannya dihancurkan. Seluruh tempat tinggal orang-orang itu diruntuhkan dan sebagainya. Sehingga akhirnya desa ini benar-benar hancur di awal pemerintahan Romawi datang ke tempat ini. Dan kapan itu terjadi? Tidak jauh di dalam masa kehidupan daripada Tuhan Yesus. Maka itu anak-anak sekalian, ketika Tuhan Yesus lahir di situ, ketika Tuhan Yesus, dia lahir di Bethlehem bukan di situ. Ketika Tuhan Yesus nanti dibesarkan di Nazaret, anak-anak sekalian kita bisa lihat bagaimana penduduk kota itu
kebanyakan profesi dari penduduk kota itu adalah tukang kayu. Kenapa tukang kayu, anak-anak sekalian? Karena tukang kayu adalah profesi atau pekerjaan untuk membangun rumah. Anak-anak seperti tadi Bapak katakan, mereka baru dihancurkan semua rumahnya dan tidak lama setelah itu mereka sekarang tiba masanya untuk mereka membangun kembali desa mereka. Membangun kembali kota mereka. Sehingga banyak orang yang menjadi tukang kayu. Dia belajar bagaimana caranya membangun rumah. Maka anak-anak sekalian, tukang kayu itu tidak selamanya buat meja, buat kursi, hanya tempat-tempat duduk dan sebagainya. Bukan. Memang itu pekerjaan mereka, buat meja, buat kursi dan sebagainya. Tapi seringkali pekerjaan tukang kayu juga membangun rumah. Sehingga mereka bukan hanya punya keahlian untuk memahat kayu. Mereka juga punya keahlian untuk mendesain satu bangunan. Untuk memahat batu. Untuk mengolah batu menjadi bangunan dan sebagainya. Meskipun tidak secanggih tukang batu. Tapi mereka punya keahlian semacam demikian. Sehingga anak-anak sekalian, di masa Kristus hidup ini, mereka banyak yang menjadi tukang kayu. Mereka banyak yang menjadi orang-orang yang mau membangun kembali desa ini. Mau memperkembangkan desa ini. Maka anak-anak bisa lihat ya, konteksnya daripada Nazaret ini. Pertama, mereka saling kenal satu sama lain. Tidak mungkin ada yang tidak mereka kenal kalau itu penduduk asli Nazaret. Kedua, mereka lagi dalam tahap-tahap sedang membangun. Banyak orang membangun dan sebagainya, sehingga banyak tukang kayu ada di Nazaret. Karena itu tukang kayu bukan pekerjaan yang istimewa. Bukan pekerjaan yang luar biasa. Tukang kayu adalah pekerjaan rakyat yang biasa. Sama seperti ini anak sekalian. Di desa nelayan, semua orang di desa itu profesinya jadi nelayan. Ini gak heran. Maka kalau kita di desa nelayan, kita tinggal di desa nelayan, kita mengatakan saya mau jadi nelayan yang hebat. Maka orang-orang mengatakan loh banyak nelayan hebat di sini. Itu bukan satu hal yang istimewa. Kalau di desa nelayan kita mengatakan saya mau jadi guru yang hebat. Nah itu beda. Karena tidak banyak guru di desa itu. Tetapi di desa itu banyak nelayan. Sehingga kalau ada nelayan yang lain, mereka mengatakan ini nggak ada apa-apanya. Ini biasa saja. Karena seluruh tempat itu tempat tinggal nelayan. Demikian anak sekalian dengan Nazaret. Tukang kayu. Memang daerah itu tukang kayu. Memang kampung itu tukang kayu banyak dan sebagainya. Sehingga anak-anak sekalian waktu Kristus pulang ke Nazaret, anak-anak sekalian. Pertama, seluruh warga Nazaret kenal siapa dia. Yang kedua, bukan hanya kenal keluarganya, bukan hanya kenal identitasnya, tetapi mereka juga tahu bahwa Yesus ini tukang kayu. Anak-anak sekalian, Yesus ini tukang kayu. Tukang kayu pekerjaan seperti kami semua warga Nazaret yang lain, tukang kayu. Tapi anak-anak sekalian, Kristus waktu pulang dia bukan mau membangun rumah, tidak. Dia bukan mau membuat meja, tidak. Yesus pulang ke Nazaret untuk mengajar di sinagog. Ini satu hal yang sangat menarik. Kenapa anak-anak sekalian? Karena tidak bisa sembarang orang mengajar di sinagog. Anak-anak beda dengan kita di zaman sekarang. Di zaman dulu, di mana pusat daripada pemerintahan, pusat daripada kebudayaan suatu kota, pusat dari peradaban, pusat dari kehidupan satu kota, itu ada di mana? Kebanyakan dari mereka pusatnya itu adalah tempat ibadah. Maka kita bisa melihat anak-anak sekalian, bait suci ada di tengah kota Yerusalem, bukan di ujung, bukan di pinggir, bukan. Ada di tengah kota. Biasanya di tengah-tengah kota itu tempat ibadah. Karena itu menjadi pusat kehidupan. Dan banyak pemuka-pemuka hadir di sana. Tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang penting di dalam masyarakat. Mereka yang dikenal, mereka yang punya otoritas, mereka yang punya pengaruh besar di desa itu dan sebagainya. Mereka berkumpulnya di mana? Di pusat kota ini, di tempat ibadah itu. Maka anak-anak sekalian, ketika Kristus mengajar, ini bukan satu hal yang sembarangan. Kristus mengajar karena mereka tahu apa yang diberitakan oleh Kristus adalah satu hal yang luar biasa. Kristus mengajar karena Kristus dipercaya oleh mereka. Kristus mengajar karena mereka melihat pengajaran Kristus. Karena mereka melihat mujizat yang Yesus berikan.
Maka anak-anak sekalian, itu sebab tidak heran ketika Kristus mengajar, Alkitab mengatakan apa? Dia punya kuasa. Tidak heran ketika Kristus mengajar, Alkitab mengatakan apa? Dia punya hikmat begitu besar. Orang-orang ini mengagumi Kristus. Ini menarik hati perhatian seluruh penduduk daripada desa tersebut. Maka Yesus mengajar di sana dengan sebagai orang yang punya otoritas yang sangat besar. Dan mereka mengagumi Tuhan Yesus. Tapi anak-anak sekalian perhatikan. Kenapa akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus? Ini satu hal yang penting. Bukankah yang Yesus katakan itu adalah Injil firman Tuhan? Bukankah yang Yesus katakan adalah kebenaran? Bukankah Yesus benar-benar sudah memikat pikiran mereka? Mereka takjub, mereka begitu suka dengan bijaksana yang Yesus berikan. Kenapa pada akhirnya mereka menolak? Sebab anak-anak sekalian, sebab kita akan melihat di sini ada perbedaan sangat besar antara mendengar dan percaya. Sekali lagi anak-anak sekalian. Ada perbedaan sangat besar antara mendengar dan percaya. Banyak orang datang setiap minggu ke gereja. Mereka dengar firman Tuhan. Mereka dengar khotbah. Mereka dengar kebenaran. Mereka dengar banyak sekali hal. Mereka dengar itu semua. Mereka tahu banyak sekali hal. Mereka bisa menjelaskan banyak sekali hal. Tetapi mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Ini dua hal yang berbeda. Maka anak-anak sekalian, orang-orang itu, orang Nazaret itu mereka dengar, Yesus tidak dengar. Mereka memperhatikan apa yang Yesus katakan, mereka memperhatikan sehingga mereka bisa menarik kesimpulan. Ini satu hikmat yang luar biasa. Tetapi mereka tidak mau percaya. Kenapa orang tidak mau percaya? Anak-anak sekalian, mereka tidak percaya bukan karena mereka mempertanyakan identitas Kristus. Ini menarik ya anak-anak sekalian, karena di dalam perumpamaan-perumpamaan yang kita pernah pelajari sebelumnya, di perikop-perikop sebelumnya, orang-orang itu, khususnya imam-imam Taurat, ahli-ahli Taurat, kepala-kepala agama, mereka mengatakan Yesus sebagai Baalzebul. Ini menunjukkan apa? Identitas Kristus yang diragukan. Siapa Kristus ini? Mereka meragukan identitas Kristus. Mereka meragukan Kristus ini bukan siapa-siapa. Kenapa bisa bicara seperti ini? Tapi anak-anak sekalian, di Nazaret itu tidak terjadi. Mereka bukan meragukan identitas Kristus, bukan. Mereka bukan meragukan dan bertanya siapa Kristus, bukan. Karena mereka tahu siapa Kristus. Karena mereka tahu otoritas Kristus. Karena mereka sudah mendengar firman itu. Mereka tahu ini adalah satu hal yang luar biasa. Tetapi apa yang mereka tidak suka? Yang mereka tidak suka adalah sumber daripada otoritas Kristus. Bukan Kristusnya semata-mata. Meskipun nanti pada akhirnya mereka menolak Kristusnya. Betul, mereka menolak Kristusnya. Tapi mereka menolak Kristusnya kenapa? Bukan karena perkataan Kristus tidak benar. Bukan karena Kristus kurang kuasa. Bukan karena Kristus tidak melakukan mujizat, bukan. Tapi Kristus ditolak karena apa? Sumber otoritasnya dari mana? Ini yang mereka tanyakan, maka mereka bertanya apa anak-anak sekalian? Bukankah ibunya Maria? Bukankah saudara-saudaranya bersama dengan kita? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Maka anak-anak sekalian, kita melihat di sini ada dua hal yang kita bisa renungkan. Pertama anak-anak sekalian, mereka menolak Kristus karena latar belakang pekerjaan Kristus. Yaitu apa? Tukang kayu. Anak-anak sekalian, di dalam Injil Matius tidak terlalu jelas dicatatnya. Hanya dikatakan sebagai anak tukang kayu. Tetapi di Injil Markus itu lebih spesifik, lebih jelas dicatat. Bagaimana Kristus adalah tukang kayu. Bukan hanya anak tukang kayu, dia juga adalah tukang kayu. Kenapa? Sangat wajar sekali. Karena Yusuf papanya menjadi tukang kayu. Biasanya dari papa itu turun ke anaknya. Pekerjaan papanya itu dilanjutkan oleh anaknya. Maka wajar sekali papanya. Yesus itu tukang kayu. Yesus pun menjadi tukang kayu. Sangat wajar. Tapi kenapa ini menjadi halangan mereka? Bukan karena tukang kayunya anak-anak sekalian. Sebab ada guru Yahudi yang hebat. Itu dari tukang kayu latar belakangnya.
Dia punya pendidikan, dia punya pelajaran, dia akhirnya menempuh studi lebih lanjut dan sebagainya. Jadi guru yang hebat, jadi rabi yang hebat. Dari tukang kayu. Tapi apa yang menjadi penghalang bagi mereka? Yang menjadi penghalang adalah mereka merasa bahwa Yesus punya hidup. Kehidupan Yesus, pekerjaan Yesus itu sama seperti kami. Sama seperti kami. Mereka tahu betul pekerjaan tukang kayu seperti apa. Mereka tahu betul Yesus setiap hari seperti apa. Mereka tahu betul kegiatan Yesus seperti apa selama menjadi tukang kayu. Tukang kayu bukan orang yang terpelajar, anak-anak sekalian, bukan orang yang terpelajar. Seperti para imam, tidak. Tukang kayu bukan orang yang tiba-tiba bisa menjadi hebat, tidak. Karena di zaman dulu, bahkan di zaman sekarang, tidak ada orang yang bisa jadi hebat secara instan, tidak ada. Kalau kita melihat anak-anak sekalian, ini orang bisa menjadi pemimpin luar biasa, hebat dan sebagainya. Itu kelihatan dari mana? Itu tidak secara instan anak-anak sekalian. Ada orang yang bisa mengangkat pemimpin misalkan di negara kita, Soekarno, presiden pertama. Soekarno bisa diangkat menjadi presiden pertama itu kenapa? Itu tidak instan anak-anak sekalian, tidak instan, tidak langsung. Orang mengatakan, oh kita pilih presidennya, siapa presidennya ya? Cap, cip, cup, kembang, kucup, kira-kira siapa yang jadi presiden? Ah udah kamu aja Soekarno ya jadi presiden. Enggak anak-anak sekalian, tidak. Mereka melihat pekerjaannya Soekarno seperti apa. Mereka melihat bagaimana dia punya integritas, bagaimana dia punya perjuangan. Dan ini dibangun selama bertahun-tahun lama. Dan itu ketahuan oleh orang-orang dekat daripada Soekarno. Maka itu anak-anak sekalian, kadang-kadang kalau kita mau mengetahui kehidupan seorang seperti apa, kita tanya orang dekatnya. Kenapa kita harus tanya orang dekatnya? Karena kemungkinan besar orang dekatnya yang paling tahu sepak terjang hidup orang ini seperti apa. Kehidupan dia selama ini seperti apa. Kalau misalkan dia selama ini hidup tidak karu-karuan, dia hidupnya tidak benar, dia suka membuli orang, dia suka pukulin teman dan sebagainya, tiba-tiba dia berkhotbah. Orang akan mengatakan, wah selama ini saya tahu dia bukan seperti itu. Kenapa dia bisa berkhotbah? Nah maka anak-anak sama ini yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Bukan karena Tuhan Yesus salah, tidak. Tapi anak-anak bisa bayangkan. Tuhan Yesus pada umur 30 tahun setengah dia pergi meninggalkan Nazaret. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Dan dia pergi keliling-keliling daerah. Galilea, nanti ke Yerusalem, nanti ke kota ini, kota itu, Kaisarea dan sebagainya. Dia pergi terus. Anak-anak sekalian, waktu dia pergi, tiba-tiba sekarang dia balik ke kampung halamannya. Maka anak-anak sekalian, apa yang terjadi? Orang-orang Nazaret melihat Yesus, yang mereka tahu apa? Yang mereka tahu adalah kehidupan sebelum Yesus pergi. Yang mereka tahu adalah kehidupan dari kecil sampai Yesus besar. Karena mereka tidak tahu kehidupan Yesus yang dia putar-putar, mengajar, mengadakan mujizat dan sebagainya. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Tidak secanggih sekarang. Orang ada HP, ada apa, informasi bisa cepat datang. Tidak. Mereka nggak tahu itu. Mereka nggak lihat itu. Bahwa Yesus mengajar keliling-keliling dan sebagainya. Bahwa Yesus menghadapi imam-imam Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Bahwa Yesus masuk ke bait suci dan sebagainya. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah, oh selama ini dia tukang kayu. Selama ini dia tukang kayu. Dan tukang kayu bukanlah orang yang terpelajar. Bahkan banyak di antara mereka pun tidak bisa baca tulis. Karena pendidikan zaman itu bukanlah pendidikan yang mudah didapatkan seperti sekarang. Sekolah gampang sekarang. Zaman dulu tidak. Sehingga mereka berpikir tukang kayu itu bukan golongan orang yang bijaksana. Golongan orang yang tidak punya pendidikan. Golongan orang yang sederhana. Golongan orang yang kelas rendah dan sebagainya. Tetapi Kristus mengatakan hal yang luar biasa berkesan bagi mereka. Sehingga apa? Ada bentur antara pola pikir mereka dengan perkataan Kristus, dengan realita ini. Anak-anak sekalian, seringkali ini pun mungkin bisa terjadi kepada kita. Bisa terjadi apa? Ada bentur antara apa yang dikerjakan oleh Allah dengan apa yang kita mengerti, yang kita pikirkan. Manusia pada dasarnya ingin menjalankan segala sesuatu sesuai dengan pikiran mereka. Sesuai dengan rancangan mereka, sesuai dengan rekaan mereka, sesuai dengan pemikiran mereka. Misalkan anak sekalian, kalau ada
mohon maaf, pengemis di pinggir jalan. Kita ketemu dengan pengemis pinggir jalan. Kemudian waktu kita ngobrol dengan pengemis itu, ternyata pengemis ini bisa mengajar kita ilmu fisika yang sangat dalam. Ilmu fisika yang sangat hebat. Maka kita akan mengatakan ini sulit dipercaya. Kenapa? Karena konsep yang kita miliki, pengemis harusnya tidak seperti itu. Padahal boleh nggak pengemis seperti itu? Ada larangan pengemis untuk mengerti ilmu fisika lebih tinggi daripada dosen? Ada larangan untuk pengemis bisa mengerti ilmu-ilmu bijaksana lainnya lebih besar daripada orang paling bijaksana? Ada larangan? Tidak ada. Ada aturan? Tidak ada. Nah, anak-anak, kenapa kita bisa mengatakan ini kok bisa begini? Kenapa? Karena kita punya asumsi. Karena kita punya pemikiran berpikir itu A. Padahal tidak selalu harus A. Dan ini yang terjadi kepada mereka. Maka anak-anak sekalian, seringkali manusia seperti itu. Kita percaya kepada Kristus. Kenapa kita percaya kepada Kristus? Apakah karena Kristus masuk akal logika kita? Orang Nazaret mengatakan Kristus tidak masuk logika. Dia tukang kayu kok bisa ngomong kayak begini. Dia gak masuk. Maka anak-anak sekalian, dia tidak mau percaya karena apa? Tidak masuk logika. Tapi anak-anak sekalian, kalau kita percaya Kristus sekarang, bagaimana? Apakah itu hanya sesuai dengan apa yang kita masuk akal, apa yang logika kita atau tidak? Saya ambil contoh ya anak-anak sekalian, misalkan di sekolah sekarang ya, pergaulan itu sangat luar biasa. Dan kadang-kadang di dalam satu momen tertentu, kita kita harus membuli orang. Misalkan ada satu anak datang ke sekolah, dia ini anak yang selalu dibully. Kita sedang main sama teman-teman kita. Waktu kita sedang main dengan teman-teman kita dan sebagainya, anak ini lewat. Waktu anak ini lewat, si A teman kita yang kita sedang main, teman kita satu, dia membuli. Kamu ya dasar, dia bully. Si B ikutan membuli. Si C ikutan juga. Sudah 3 orang. Yang satu menghina ini, yang satu lagi meledek ini, yang satu lagi menista ini dan sebagainya. Semua tinggal kisah kita. Maka apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kalau kita mengatakan, enggak, kamu jangan gitu. Dia baik-baik saja. Orang-orang akan mengatakan, kamu nih bela-belain dia. Ngapain kamu belain dia? Kita dimusuhin orang. Maka ada orang-orang yang mengatakan, kalau mereka membuli, saya mesti ikut bully juga. Kalau mereka menghina, saya mesti ikut menghina. Kalau mereka meledek, saya mesti ikut meledek juga. Kenapa? Karena kalau enggak, gak bisa. Saya gak punya teman kalau kayak seperti itu. Ada orang yang mengatakan kalau orang menyontek saya mesti ikut nyontek. Ada orang yang mengatakan kalau saya nggak nyontek nilai saya ini akan jelek dan saya tidak akan naik kelas. Tapi saya pengen naik kelas. Gimana caranya? Harus nyontek. Saya pengen itu. Satu barang itu yang saya sukai sekali. Saya pengen sekali barang itu. Tapi saya nggak punya uang untuk beli barang itu. Apa yang harus saya lakukan? Harus mencuri. Gak bisa enggak. Kalau tidak mencuri, kamu tidak akan dapat. Tapi anak-anak sekalian, apakah harus seperti itu? Kita pikir bahwa saya mau jadi orang jujur, saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang yang bisa menjalankan perintah Tuhan. Dan waktu kita menghadapi realitas seperti itu, seolah-olah menjadi orang yang baik itu tidak masuk akal. Seolah-olah mengikuti firman Tuhan itu tidak masuk akal. Karena kita berpikir bahwa kalau mau kita benar-benar sukses, berhasil, kita tidak bisa ikut firman Tuhan. Tapi anak-anak sekalian, pertanyaannya sekali lagi. Apakah itu yang kita utamakan? Apakah pikiran kita yang kita utamakan? Apakah kita pengen ikut tren? Apakah kita pengen mendapatkan kesuksesan dengan cara kita sendiri? Atau dengan caranya Tuhan? Anak-anak sekalian, taat kepada Tuhan itu bukan berarti harus sesuai dengan pikiran kita. Tuhan sebentar ya, engkau mau membuat suatu hal terjadi dalam hidupku. Sebentar ya, saya nggak ngerti. Maka saya nggak mau taat sama Tuhan. Kalau saya ngerti baru saya sama Tuhan. Tidak. Anak-anak sekalian tidak. Taat itu bukan kita ngerti dulu. Tidak. Taat itu adalah kita jalan dulu. Ikut Tuhan. Pelan-pelan Tuhan akan bukakan. Tuhan akan bikin kita mengerti. Anak-anak sekalian, ada banyak sekali hal bisa terjadi dalam hidup kita. Kita nggak ngerti. Ada banyak sekali hal Tuhan tidak langsung buka depan mata kita. Tidak.
Bapak sangat ingat perkataan dari Pendeta Stephen Tong yang mengutip satu bagian ayat firman Tuhan di dalam Yosua. Kitab Yosua. Anak-anak, waktu Israel mau menyeberangi sungai Yordan. Anak-anak tahu itu ya. Dia mau menyeberang, dia mau bertempur melawan kota Yeriko. Dia mau menyeberangi sungai itu untuk mengalahkan Yeriko. Apa yang terjadi anak-anak sekalian? Imam-imam itu berdiri di depan mereka. Dan imam-imam itu berjalan menyeberangi sungai itu. Anak-anak sekalian, perhatikan ini. Sungai itu waktu imam-imam itu mendekat, sungai itu belum terbuka. Dan anak-anak jangan pikir ini selokan pinggir jalan. Parit yang ada di pinggir jalan, bukan. Sungai Yordan di dalam waktu tertentu kedalamannya bisa sampai 3 meter. Sungai ini belum terbuka, imam sudah jalan, sudah mau masuk, bahkan sampai kakinya sudah masuk pun sungai ini belum kebuka. Anak-anak, apa yang terjadi? Apakah imamnya mengatakan, udahlah saya nggak mau ikut lagi lah, udahlah ini saya udah masuk kaki ini, kok nggak kebuka, gimana tenggelam nanti saya. Saya tenggelam kayak begini, kita nggak bisa nyebrang. Tidak. Mereka terus berjalan sampai akhirnya ketika mereka berjalan sungai itu terbuka di depan mereka. Anak-anak, jangan seperti orang Nazaret. Kita tunggu ngerti dulu baru kita mau taat ikut Tuhan. Banyak orang menjadi ateis karena mereka tunggu ngerti dulu baru mereka taat ikut Tuhan. Tapi apa yang terjadi anak-anak sekalian? Respon kita harusnya kita taat ikut Tuhan. Baru perlahan-lahan kita belajar mengerti Tuhan. Bukan kita tidak boleh ngerti, kita harus ngerti siapa Tuhan. Kita harus ngerti pekerjaan Tuhan. Tapi proses mengerti itu bisa terjadi setelah kita taat. Setelah kita ikut Tuhan. Maka anak-anak ini bedanya ya. Mendengar tidak tentu taat. Mendengar tidak tentu percaya. Tapi yang percaya dia akan rela ikut perintah Tuhan. Dan perlahan-lahan dia akan mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua anak-anak sekalian. Bukan hanya tentang latar belakang pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tetapi yang menjadi keberatan mereka adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saudara-saudara Tuhan Yesus ada di sekeliling mereka. Ini yang Bapak sebut sebagai over familiarity. Terlalu kenal. Anak-anak tadi Bapak sudah katakan. Nazaret ini desa kecil. Mereka tidak mungkin tidak kenal satu persatu orang yang ada di situ. Mereka kenal, mereka tahu, mereka mengenal seluruh keluarga Tuhan Yesus. Mereka tahu siapa mereka. Apalagi mereka mungkin ada yang tetanggaan dengan keluarga Tuhan Yesus. Mungkin mereka sangat akrab dengan keluarga Tuhan Yesus karena mereka setiap hari berada di satu kota yang kecil yang tidak besar. Di mana mereka saling berkumpul dan sebagainya. Mereka melakukan aktivitas di tempat itu. Maka anak-anak sekalian dengan latar belakang seperti ini. Mereka berpikir tidak mungkin Kristus begitu menonjol. Tidak mungkin. Kenapa? Karena keluarga Kristus sederhana. Mereka kenal. Anak-anak biasanya orang ditanya seperti ini. Dulu Bapak pernah ditanya seperti ini. Kamu mau jadi hamba Tuhan ya? Iya. Oh gitu. Memangnya papa kamu hamba Tuhan? Bukan. Memangnya orang tua kamu, mama kamu hamba Tuhan? Bukan. Ada keturunan kamu di atas itu yang jadi hamba Tuhan? Nenek kakek kamu hamba Tuhan? Bukan. Ada keluarga kamu salah satu jadi hamba Tuhan? Salah satu adik kakakmu jadi hamba Tuhan? Enggak. Bapak bilang enggak. Keluarga saya bukan keluarga hamba Tuhan. Kenapa orang tanya seperti ini? Kenapa? Karena biasanya lingkungan itu akan mempengaruhi dia. Anak-anak biasanya apa yang terjadi? Papanya hamba Tuhan. Anak ini melihat hamba Tuhan itu seperti ini. Dia begitu suka dengan pekerjaan ini. Dia begitu melihat, dia tertarik dengan pekerjaan ini. Maka akhirnya dia bekerja sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat lingkungannya seperti itu. Kalau kita belajar anak-anak sekalian, di lingkungan anak-anak yang nakal semua. Maka kita ikut nakal enggak? Sulit sekali untuk tidak ikut nakal. Kita belajar di tengah-tengah lingkungan anak-anak yang suka berbohong. Kita ikut berbohong enggak? Sulit yang tidak ikut berbohong. Maka Alkitab katakan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati. Kalau kita berada di dalam lingkungan seperti itu, kita akan terpengaruh dengan lingkungan itu dan dibentuk menjadi orang yang seperti demikian.
Itu pandangan mereka, itu pikiran yang asumsi yang wajar di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika mereka melihat, ini keluarga Tuhan Yesus ini gak ada yang menonjol. Gak ada yang jadi orang bijaksana, gak ada yang jadi imam, gak ada yang jadi ahli Taurat, gak ada yang jadi orang Farisi, gak ada yang jadi orang... Tidak ada. Lingkungan begitu sederhana. Sehingga tidak mungkin dari sistem lingkungan yang begitu sederhana, dia bisa keluar dari sini menjadi hal yang berbeda total. Ini yang mereka pikirkan. Anak-anak, Bapak mau cerita satu ilustrasi lagi. Ada seekor gajah, mungkin anak-anak tahu. Seekor gajah yang dari kecil dia diikat pakai rantai, kemudian ditaruh pakai tiang satu tempat. Maka setiap kali dia mau jalan kena tiang itu, dia nggak bisa jalan. Dia mau kabur, dia kena tiang itu, dia nggak bisa kabur. Pokoknya dia diikat di rantai itu. Dari kecil dia diikat itu. Sejak kecil dia merasa dia nggak bisa lepas. Dia berusaha berkali-kali nggak bisa lepas. Akhirnya sampai dia besar, anak-anak sekalian. Dia nggak mau pergi. Padahal tiang itu kecil. Badan gajah ini sudah besar. Sudah jadi dewasa dia. Tetapi waktu dia masih di rantai, dia tidak mau pergi. Padahal dia bisa tarik langsung lepas. Karena sekarang badan dia sudah besar. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa sistemnya sudah begini. Saya nggak mungkin bisa keluar dari sistem ini. Sudah begini. Maka anak-anak ini sama dengan orang Nazaret. Mereka pikir apa? Bukankah ini Yesus yang kita kenal sejak kecil? Mana mungkin bisa mengatakan hal sehebat itu? Mana mungkin bisa membuat mujizat sebesar itu? Asumsi mereka ini menjadi sumber dari ketidakpercayaan mereka. Anak-anak sekalian, hati-hati, kita pun bisa seperti itu. Banyak orang pikir telah mengenal Alkitab. Banyak orang pikir pakai asumsi. Dulu Bapak punya teman yang mengatakan seperti ini. Alkitab ini apa sih? Bukunya cuma setebal ini, saya sudah tahu semua isinya. Semua saya sudah tahu. Dari awal Kejadian sampai Wahyu, saya sudah tahu semua isinya. Buat apa saya dengar firman Tuhan lagi? Saya udah tahu. Setiap guru sekolah minggu cerita, Ibu ini kan cerita tentang ini kan? Cerita lagi, ini cerita tentang ini kan? Saya sudah tahu semua. Anak-anak, hati-hati anak-anak sekalian, hati-hati. Ketika kita merasa terlalu mengenal Alkitab, kita bisa justru mengabaikan firman Tuhan. Hati-hati anak-anak sekalian. Hati-hati, maka anak-anak sekalian, kita jangan bermain-main dengan hal seperti itu. Kita tidak bisa mengatakan, saya sudah tahu ini, nggak bisa. Ketika ada guru yang mengajar, masih perlu dengar nggak? Dengar. Karena ada banyak sekali hal yang kita tidak mengerti. Kita ini manusia. Kita ini terbatas. Kita ini tidak punya pengetahuan yang begitu besar seperti Allah. Tidak. Kita begitu terbatas dan pengetahuan kita ini dibentuk dari apa? Belajar. Sehingga anak-anak sekalian, apapun yang orang lain katakan, apapun yang orang lain ajarkan, kita harus menyerap seperti spons. Kita harus mendengar, kita harus mengerti sedalam mungkin, seakurat mungkin. Meskipun orang-orang yang mengatakan hal itu bukanlah orang-orang yang kita pandang baik, kita tetap harus mendengar mereka. Tentu saja tidak semua perkataannya bisa kita lakukan ya. Ada perkataan yang berbohong, ada perkataan fitnah dan sebagainya, tidak perlu kita dengarkan. Ada perkataan yang buruk mungkin bisa menjadi referensi buat kita memperbaiki diri, ada yang tidak. Tapi anak-anak sekalian, yang kita harus miliki apa? Hati yang terus mencari kebenaran. Sehingga kita tidak gampang meremehkan sesuatu. Anak-anak, Bapak mau tanya di sini. Kalau besok ada ujian, dan ujian itu adalah pelajaran yang paling kalian suka. Siapa di sini yang pernah berpikir, saya nggak usah belajar lah. Kan saya sudah tahu semua guru bicara apa. Hati-hati anak sekalian, ini namanya mempermainkan pelajaran. Ini namanya kita over familiarity. Kita terlalu merasa mengenal. Sehingga sama dengan firman Tuhan juga, kita terlalu merasa mengenal. Sehingga akhirnya apa? Kita tidak sadar kebahayaan dosa. Anak-anak, ada orang yang mengatakan, Tuhan kan mengasihi saya, maka gak apa-apa dong saya berdosa.
nanti Tuhan ampuni saya. Hati-hati. Kata siapa Tuhan pasti akan mengampuni kamu. Kita tidak punya kewajiban, kita tidak punya hak apapun memaksa Tuhan mengampuni kita. Tidak. Maka itu anak-anak sekalian, apa yang disebut dengan percaya? Yang disebut dengan percaya itu kita bukan hanya dengar dan merasa kita sudah tahu, bukan. Tapi yang disebut percaya itu apa? Kita mendengar dan kita sungguh-sungguh mencari kebenaran. Meskipun itu dari orang siapapun, meskipun ini dari siapapun itu, kita tidak bisa langsung meremehkan orang, mengatakan orang ini gak mungkin seperti ini. Gak bisa anak-anak sekalian. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti orang Nazaret ini. Maka anak-anak sekalian, sampai di sini kita belajar firman Tuhan. Mereka menolak Kristus. Kenapa? Yang pertama, karena tidak sesuai dengan akal mereka, tidak sesuai dengan pikiran mereka. Yang kedua adalah mereka terlalu merasa mengenal siapa Yesus, sehingga justru firman Tuhan yang dibagikan ditolak oleh orang yang paling dekat dengan kita. Anak-anak sekalian, orang yang paling dekat dengan Kristus, orang yang harusnya bisa percaya pada Kristus, justru orang itu yang menolak Kristus. Dan itu yang terjadi di dalam hidup kita sebagai manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Bukan hanya mendengar, kita harus percaya. Percaya itu apa anak-anak sekalian? Pertama, taat kepada Tuhan. Meskipun di awal mungkin tidak sesuai dengan perintah kita. Tidak sesuai dengan pikiran kita. Kita tetap taat. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, itu yang harus saya jalankan. Yang kedua anak-anak sekalian, kita belajar untuk mendengar dengan baik. Untuk mempelajari kebenaran dengan baik. Mencari kebenaran dengan baik. Dan kita terus tidak meremehkan apapun. Jangan punya hati yang meremehkan. Meremehkan orang, meremehkan ajaran dan sebagainya. Tidak. Jangan. Tapi punyalah hati yang tunduk, yang rela mendengarkan kebenaran yang diberitakan pada kita. Sampai di sini anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kiranya Tuhan menolong kami untuk bertumbuh dan semakin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Anak-anak, bersyukur untuk teguran, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Waktu Tuhan ada, firman-Nya Tuhan disampaikan. Bagaimana reaksi kita? Biarlah kita bukan menjadi orang yang ikut-ikut menolak Kristus. Aku gak mau percaya. Aku gak mau dengar apa kata Alkitab. Tapi biarlah kita boleh ambil satu komitmen, satu keputusan dari hati. Tuhan, aku tidak mau menolak Tuhan. Aku justru mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mari kita memutuskan menyanyikan lagu Tuhan panggil, aku dengar. Sebagai ungkapan hati kita. Waktu Tuhan panggil, aku gak mau tutup telinga. Waktu Tuhan panggil, aku mau dengar. Waktu Tuhan panggil, aku mau ikut. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggil ku dengar. Tuhan panggil ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Anak-anak, tetap setia ikut Tuhan Yesus ya. Kita selesai PA anak hari ini, tapi kita akan jumpa lagi minggu depan di PA anak berikutnya. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye.